warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Merdeka Sari kembali lagi penyapa Anda pagi ini ya untuk program acara talk show yang seperti biasa akan hadir menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 11 ya, setiap hari Senin hingga Kamis. Nah, tadi di segmen pukul 9 untuk talk show spesial kita menghadirkan tadi Kepala KSOP seputar peringatan dini dan cuaca ekstrim. Nah, ini masih berkorelasi karena narasumber saya berikutnya dari Forum Komunitas Hijau, yang mana Bapak Haji Bahtiar Sarifudin. Selamat pagi Bapak, salam lestari. Semangat Kota Hijau. Semangat Kota Hijau. Ini kali ini bersama Bapak Haji Bahtiar, kita akan berbicara lebih panjang seputar menghayo-hayo masyarakat menjaga ruang terbuka hijau dalam situasi cuaca ekstrim. Meskipun sebenarnya tema kita adalah seputar bulan menanam nasional sebenarnya, tapi ini sifatnya sangat urgen dan penting untuk menjadi perhatian bersama. Tapi mohon izin Pak Haji, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ini ada laporan dari citizen reporter kita, Bapak Haji Bahtiar sendiri, yang pukul 7.30 pagi tadi sempat mengabadikan situasi salah satu ruang terbuka hijau di Kota Parepare untuk 7 Desember 2021. Selamat menyaksikan. Inilah suasana Taman Mati Rotasi. Iya. Kita lihat perwajahan Taman Mati Rotasi setelah diterjang ombak. Luar biasa. Iya. Taman kita hari ini di Taman Mati Rotasi cukup memprihatinkan. Luar biasa. Inilah alam luar biasa. Baik, saudara pemirsa, ini kalau dari kata-kata Pak Haji Bahtiar, terima kasih sudah mengabarkan dan melaporkan di pagi tadi pukul 7.30 kurang lebih 3 jam yang lalu itu ya. Luar biasa yang diungkapkan, tapi tekanan bahasanya sangat kecewa kelihatannya. Seperti apa Bapak Haji? Pak Haji tadi langsung ke sana dan mengabadikan gambar ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan semangat pagi dan menjelang siang ini untuk seluruh pemirsa TV Peduli yang di mana saja berada. Tepatnya kurang lebih 3 jam yang lalu saya mengambil gambar di salah satu space ruang terbuka hijau kita, yaitu ruang terbuka hijau Taman Mati Rotasi. Taman Mati Rotasi ini merupakan salah satu ruang publik yang cukup representatif, yang cukup menjadi ikon kota kita. Ternyata hari ini kita lihat perwajahannya sangat memprihatinkan. Saya tidak pernah menyangka pada saat saya masuk di area atau kawasan tersebut, kiriman sampah, kiriman ranting-ranting pohon akibat cuaca ekstrim ini membuat perwajahan ruang terbuka hijau kita yang di Taman Rotasi ini sangat tidak elok dipandang. Bahkan saya tadi tidak pernah membayangkan jikalau sampah sebanyak ini atau kiriman sampah sebanyak ini bisa mengotori atau bisa merusak. Saya katakan merusak karena ada beberapa pohon-pohon kita di sana itu terhempas oleh potongan-potongan kayu akibat hentaman ombak sejak semalam sampai tadi subuh.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat lingkungan. Sekarang juga ini kita akan coba untuk bersama-sama pusatkan perhatian di Taman Mati Rotasi untuk melakukan pembersihan. Kalaupun mungkin cuaca ini belum kita keluar dari cuaca ekstrim, tetapi minimal kita ada upaya untuk melakukan gerakan penyelamatan ruang terbuka hijau. Ya. Seperti itu, Bu Ika. Baik. Nah, ini tadi juga mungkin pemirsa sempat menyaksikan video tadi, karena saya sendiri ketika melihat potongan gambar, mungkin saya mengajak pemirsa, mohon izin Pak Haji, karena selain video, Pak Ketua FKH juga sempat mengambil foto seperti itu. Nah, bisa diceritakan sedikit ini lokasinya tepatnya berada di mana titiknya Pak Haji? Ya, dia berada di Taman Mati Rotasi 2, istilah kita dia itu berada di masuk Kecamatan Bacu Kiki. Kan kita ini Taman Mati Rotasi ini ada dua, terbelah, satu untuk wilayah ujung, satu wilayah Kecamatan Bacu Kiki Barat, antara Labukang dengan Kampung Baru. Nah, saya ini berada di daerah ruang terbuka hijau atau Taman Mati Rotasi di Bacu Kiki, perbatasan Bacu Kiki. Saya berkeliling sepanjang atau seluas kawasan ini, jadi hampir semua yang berada di pesisir pantai kita ini, taman kita ini rusak parah akibat dampak cuaca ekstrim sejak 2 hari terakhir ini. Baik. Dan ini memang boleh ditayangkan kembali teman MCR, karena ini kalau yang saya pikirkan begitu, karena prediksi dari BMKG sendiri situasi ekstrim ini akan berlangsung sampai puncaknya ya, itu sampai tanggal 9 Desember. Masih ada 2 hari lagi. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kemudian, karena baru kurang lebih sehari ya dari tadi malam, karena kemarin masih baik-baik saja begitu. Dan ini hanya semalam sudah seperti itu gitu kan, tidak bisa dibayangkan kalau 2 hari dengan kondisi yang masih stagnan seperti ini, justru bisa berapa persen lagi kerusakan yang ditimbulkan. Boleh ditayangkan lagi teman-teman? Iya. Luar biasa. Ya, seperti ini. Baik. Tapi sejauh ini memang ada kerusakan, ada pepohonan yang mengalami kerusakan. Ada beberapa spesies pohon kita itu yang roboh akibat hantaman mungkin angin kencang bersama dengan derasnya ombak, hujan. Ini coba lihat ini. Sebenarnya tempat yang paling asri, paling indah, di mana setiap harinya masyarakat, baik masyarakat Kota Parepare maupun masyarakat yang melintas ingin menikmati suasana kesejukan Taman Mati Rotasi ini, ya inilah perwajahan terakhir setelah kita kena dampak cuaca ekstrim. Dan ini juga di sekitar gazebo Pak Haji ya? Untung kita punya gazebo, tidak ada yang roboh, dia masih berdiri kuat sampai sekarang. Saya tadi coba periksa beberapa gazebo kita yang tempatnya kita beristirahat, menyaksikan view laut, tidak ada yang roboh, tidak ada yang rusak. Cuma memang ini kondisi, nah ini kita punya taman masih berakhir karena masih pagi sekali saya ada di sini. Tapi ketika tadi pagi pukul 7.30 bagaimana suasana di RTH Taman Mati Rotasi ini Pak Haji? Ya seperti yang kita lihat, suasananya sangat menyedihkan, suasana sangat memprihatinkan. Dalam artian masih hujan? Masih ada hujan, masih ada hujan. Bahkan tadi saya tinggalkan baru-baru ini kita masih diterpa hujan deras, sehingga ya ada sedikit kesulitan teman-teman kita melakukan pembersihan. Sekarang ini sementara dalam proses pembersihan yang bisa kita lakukan, pembersihan yang sesuai dengan kemampuan yang ada, terutama spesies yang yang setiap hari harus dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat. Ya, yang seperti kalau di pesisir pantai ya mungkin kita akan berencana melibatkan beberapa elemen nanti, mudah-mudahan tadi saya koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, karena kalau secara manual atau secara yang seperti biasanya hanya tenaga dari Dinas Lingkungan Hidup, kalau secara itu kewalahan. Ini agaknya susah ya? Kita kewalahan, kalaupun menggunakan alat. Ya, karena ini ada beberapa spesies pohon kita ini yang harus kita hati-hati dalam membersihkannya, masuk di sela-selanya itu. Seandainya dia ini berupa hamparan, ya mungkin alat berat
bisa hanya sekejap untuk bisa dibersihkan. Tapi ini tadi tetap harus ada teknik atau cara secara manual, karena kita menghindari jangan sampai kita menggunakan alat berat justru merusak pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang sudah ada sekarang. Perlu dilakukan strategi khusus dalam apa ya, proses pembersihannya. Bahkan ada saya punya wacana, tadi saya koordinasi, kemungkinan besar mudah-mudahan mendapat restu. Saya ingin berkoordinasi dengan Bapak dari TNI, Polri, untuk sekiranya setelah kita melewati cuaca ekstrim, mungkin 1-2 hari ke depan, kita sama-sama keroyok. Ya, kita sama-sama keroyok, karena ya biar bagaimanapun Taman Mati Rotasi ini harus cepat dipulihkan, baik dari perwajahannya maupun daripada penataannya. Karena ini sangat mengganggu sebagai salah satu ikon kota kita. Ya, nanti kalau tamannya sudah hanya Taman Mati Rotasi saja yang kebetulan berada di pesisir pantai yang jorok begini, nanti kita terkesan bahwa ini Parepare tidak ada yang ngurus. Padahal ini hanya dampak kita ini penerima dampak ini. Fenomena alam. Ya, kita ini penerima dampak. Nah, ini sampah-sampah ataukah puing-puing ataukah itu bukan punya kita. Ya, adalah kita sebagian mungkin. Nah, tapi kita tidak usah menuduh dari mana. Yang jelas ini adalah sampah kiriman. Sampah kiriman, dan ini adalah boleh dikata alam, ya. Alam menegur kita, alam yang mencoba untuk mungkin dalam apa istilahnya itu, mulai tidak bersahabat. Kalau saya justru masih bersahabat. Karena kenapa ya? Karena kita ini masih ada perhatian, kita diberi peringatan untuk terus kembali ke alam. Nah, kalau seperti di daerah lain kita itu ya sudah ada tempat, sudah diterpa longsor, bahkan saudara banjir. Kita di Jawa Timur erupsi Gunung Semeru ini. Coba lihat seperti daerah tetangga kita, Sopeng, apa semua. Betul. Saya baru terima berita, Pangkep sekarang terputus untuk sementara karena sungai yang melewati Pangkep ini sudah meluap. Dari akses ke Makassar ini terputus juga. Ini baru saja ada 15 menit yang lalu. Betul. Oleh karena itu, ya kita yang ada di Parepare, terutama berada pesisir pantai ini, memang kan kita sudah diperingatkan bahwa ada cuaca ekstrim yang dampaknya seperti ini. Hanya saja ya itu karena kita punya ruang terbuka hijau, Taman Mati Rotasi secara kebetulan berada di pesisir pantai, ya inilah kita punya harus menerima kenyataan itu. Dan kita tidak boleh melihat bahwa ya begitulah, kita harus melakukan cepat melakukan tanggap. Kita cepat harus melakukan perbaikan pembersihan agar supaya Taman Mati Rotasi bisa kembali seperti perwajahan sedia kala. Seperti itu perlu. Dan nanti kalau misalnya suasananya sudah mulai membaik juga mungkin bisa ya masyarakat umum kita bisa melakukan kerja rame-rame gitu kan ke sana untuk membersihkan. Karena memang untuk 1-2 hari ke depan memang prediksi BMKG sendiri. Tadi bilang begitu ya? Siap, termasuk dari Bapak Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Maritim Potere Makassar juga sudah memberikan peringatan secara tegas bahwa mungkin tingkatkan kewaspadaan 2 hari terakhir ke depan. 2 hari terakhir kemarin itu sudah, kemudian 2 hari ke depan juga masih harus lebih intens konsentrasi kita. Jadi kita masih dalam keadaan puncak ini sekarang ya? Masih. Padahal saya punya prediksi mungkin besok sudah bisa landai, sudah bisa reda, sehingga Taman Mati Rotasi ini saya berencana untuk melakukan audiens dengan Bapak TNI Polri. Kalau direspon ya kita sama-sama untuk melakukan pembersihan secara massal. Betul. Ini penting karena Taman Mati Rotasi itu adalah salah satu cerminan kota gitu kan kita. Cerminan kota Parepare. Ikon kota kita, ikon punya kota. Betul sekali. Orang dari Makassar langsung balik kiri tuh. Wah, bukan balik kiri saja, memang dia singgah. Singgah ya. Untuk menikmati, berehat sejenak, untuk menikmati view yang ada di Taman Mati Rotasi kita. Alhamdulillah, masyarakat yang melintas di Taman Mati Rotasi itu betul-betul lokasi ini atau kawasan ini termanfaatkan, sehingga saya selaku Ketua FKH mendesak untuk agar supaya kita lakukan pemulihan lingkungan ceritanya, pemulihan kawasan, pemulihan ruang terbuka hijau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Betul. Jadi harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan sesegera mungkin. Nah, apalagi sekarang ini memang kita masih dalam bulan menanam nasional. Nah, tentunya ya kalau ada pohon atau ada tanaman kita mungkin rusak, mati,
tumbang akibat karena cuaca ekstrim ini, ya pada saat ini ya kita sudah melakukan juga segera melakukan penanaman. Iya, karena ini masih juga suasananya. betul sekali Pak Ketua. Karena sebenarnya di pagi hari tadi juga sempat kita share Pak ya, ada salah di Kelurahan Kampung Pisang tepatnya. Kampung Pisang, saya ke sana tadi juga. Ada pohon yang tumbang dan menimpa salah satu mobil warga. Dan ini sebenarnya perlu, kalau memang ada pohon yang mungkin, karena saya bilang tadi saya masih kecil loh, saya masih SMP, pohon itu sudah ada, berarti kita bisa prediksi sudah berapa tahun gitu. Dan memang kalau perlu dilakukan penertiban, pemangkasan, koordinasi. Ya koordinasi, karena memang sekarang musimnya nih, jangan juga oh sudah tua main tebang aja juga gitu ya. Jadi kalau memang sudah di Pak Haji ini bagaimana nih, bisa nggak daripada menimbulkan korban seperti tadi gitu kan. Jadi begini Mbak Ika, sekaitan dengan peraturan kita tentang pohon, baik itu dipangkas maupun ditebang, itu ada mekanisme, ada prosedur yang harus kita lalui. Ya, saya sekarang ini mendapat banyak sorotan melalui media sekaitan dengan terlalu tegasnya saya katakan untuk mempertahankan pohon. Salah satu diantaranya tanda kutip, Pak Ketua FKH, siapa yang bertanggung jawab atas musibah ini? Loh, bagaimana maksudnya? Artinya ini pohon kena mobilnya orang. Itu multitafsir tuh Pak. Ya, jadi begini. Sekaitan dengan penebangan pohon, perlu saya sampaikan bahwa bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu harga mati, tidak boleh. Sepanjang penebangan pohonnya itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur yang ada, itu tidak ada masalah. Apalagi kalau kepentingan umum sudah terancam, pohon yang bisa ditebang itu ada tim yang melakukan pengkajian, pencermatan. Sepanjang masyarakat itu pertama-tama melakukan penyampaian, melakukan persuratan, bahwa ada salah satu pohon mungkin di lingkungannya menurut dia sedikit mengganggu, mungkin karena melihat angin kencang, pohonnya bergoyang, dia merasa terancam. Padahal sesungguhnya nantilah Dinas Lingkungan Hidup yang turun mencermati, mengkaji bahwa memang pohon ini termasuk mengancam atau berpotensi membahayakan. Jangan masyarakat langsung tiba-tiba karena cuaca seperti ini. Coba bayangkan Pak Ketua FKH, kalau sudah begini siapa bertanggung jawab? Tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pohon yang sudah berumur, pohon yang sudah dikategorikan sudah tidak sehat, itu akan langsung ditebang. Itu akan langsung dilakukan penebangan. Tetapi perlu diketahui, sebelum melakukan penebangan, sebaiknya dilakukan dulu peremajaan. Jadi ada lakukan penanaman pohon dulu. Nah, sekarang kita punya masyarakat ini, usahanya atau semangatnya untuk melakukan penanaman pohon masih sebatas strata menengah ke bawah, istilah saya masih rendah ya. Tapi alhamdulillah saya lihat dan saya baca beberapa media sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat kita, ada teman-teman kita membentuk komunitas-komunitas lingkungan, setiap ada kegiatan selalu melakukan penanam pohon. Saya bersyukur itu. Hanya saja belum sebanding dengan hasrat atau keinginan masyarakat selalu mau menebang pohon. Angin kencang, tebang pohon. Hujan deras, tebang pohon. Tidak ada yang mengatakan bahwa ayo tanam pohon. Jadi seolah-olah bahwa penambangan pohon ini menjadi sesuatu yang istilah saya ini mengharuskan pada saat ada cuaca seperti ini. Padahal tidak. Justru saat begini kita harus cepat berkoordinasi, mengantisipasi. Kita punya pohon-pohon yang ada sekitar lingkungan kita itu yang mana memang menurut kita itu berpotensi dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Nanti Dinas Lingkungan Hidup, karena Dinas Lingkungan Hidup itu cepat tanggap, cepat langsung turun ke lapangan untuk melakukan pencermatan. Tidak menunggu terlalu lama. Bahkan sebenarnya teman-teman kalau aktif di fanpage Facebook TV Peduli misalnya ya, itu bisa japri ke kita kok. Maksudnya bisa bisa. Jadi misalnya, oh ini lagi ada live-nya kita kan, itu bisa langsung diketik di kolom komentar, entah kita sementara live untuk program acara talk show, Peduli News, atau mungkin apa kabar Pare-Pare ya, itu bisa langsung diketik saja. Saya Pak Haji untuk diteruskan ke FKH. Karena semakin banyak informasi tersampaikan, semakin cepat juga kan kalau misalnya, oh mungkin saya lagi siaran, oh tiba-tiba ada yang ini, oh sampaikan ke Pak Haji. Paling tidak langsung diteruskan begitu kan. Jadi tidak ada sekarang alasan untuk tidak berkoordinasi. Karena media sendiri hadir untuk menyampaikan, kita keterbukaan informasi publik. Ya, jadi silakan aja kirimkan, mungkin ada Pak Haji di sekitar sini ada pohon yang
mencurigakan gitu. Ya, menurut versinya menurut berpotensi versi dia. membahayakan. Nah, nantilah kita teruskan pesan tersebut Iya. ke FKH Iya. gitu. Kalau lingkungan hidup, nanti Iya. saya sama-sama turun untuk melihat seperti apa Iya. ancamannya. Karena begini Mbak Ika, ada beberapa juga kasuistik, mohon maaf saya tidak usah sebut tempatnya, mengajukan permohonan untuk melakukan penebangan pohon. Menurut alasannya yang tertera dalam surat penyampaiannya itu membahayakan bila angin kencang tiba. Setelah kami melakukan pencermatan, kajian, ternyata lokasi itu mau dijadikan sebagai tempat usaha kafe. Oh, oke. Jadi ada pohon yang menghalangi. Profit oriented jadinya. Nah, saya bilang ini salah sasaran ini kita. Akhirnya tidak diberikan izin untuk itu. Padahal setelah kami melakukan pembinaan, kami melakukan diskusi kecil, ternyata ya setelah dia setel kembali usahanya di sana, justru lebih bagus, justru memberikan manfaat lebih banyak. Kalau ada itu pohon ada di sana dengan usaha. Usaha tidak saya sebut nama, ada beberapa tempat. Coba kalau tiba-tiba hanya mau serampangan menebang pohon, perlu diketahui Bu Ika, pohon yang sudah bermedian itu 20 sampai 30 itu usianya itu minimal 15 tahun, 20 tahun. Coba bayangkan, kalau menebang pohon hanya 10 menit selesai, menumbuhkan pohon dengan rindang dengan besar seperti itu berpuluh tahun. Nah, seperti tadi ceritanya di daerah Kampung Pisang. Masih kecil itu pohon sudah ada. Iya, benar. Iya kan? Saya masih SMP itu pohon sudah ada. Bayangkan, hanya saja tadi saya lihat di sana itu, memang sebenarnya pohon itu sudah harus dilakukan pemangkasan. Karena bukan hanya pemangkasan, artinya dirapikan begitu. Ya. Tidak perlu dilakukan penebangan sampai akar gitu, Pak. Belum, karena saya lihat di sana itu hanya memang akarnya dia sudah kesulitan ini pohon mendapatkan asupan nutrisi begitu. Ini cengkeraman ke tanah karena tidak ada lagi mendapatkan air. Semua tertutupi dengan semen. Semen. Itu. Dan banyak kejadian seperti itu. Di lapangan juga kita itu pohon beringin tumbang karena di akarnya itu tertutup dengan penutupan semen. Jadi sehingga tidak ada resapan air. Jadi kalau atlet mati langkah dia. Mati langkah. Padahal mestinya akar itu, kan ini pohon tujuannya kan itu manfaatnya itu bisa menahan air. Betul. Bisa mencegah terjadinya banjir karena dia air yang meresap itu bisa ditangkap oleh pohon itu. Nah, tapi kalau sekelilingnya sudah ditutup dengan pelur, sudah ditutup dengan beton, airnya ya melewat saja. Tanahnya yang di akar ini kering. Nah, itulah yang biasa terjadi tiba-tiba angin kencang datang, kekuatannya sudah tidak mampu mencengkeram di tanah, nah itu terjadi tumbang. Iya. Nah, jadi sebenarnya statementnya tuh harus diresapi lebih dalam deh sebenarnya. Saya perlu dibalik statementnya. Ketika ada apa-apa, kok bisa banjir, kok bisa longsor, kok bisa terjadi ini. Kita harus jadi dulu, pohonnya diapakan? Pohonnya diapakan memang selama ini ya? Selama ini. Jadi kalau ada daerah yang kalau memang dari segi etnografi atau mungkin dari segi struktur tanah potensinya memang besar. Tapi saya kira kalau ada pohon itu pasti mungkin yang tadinya 50% mungkin sisa 20%, 10% Pak Haji ya. Bayangkan kalau masih SMP Mbak Ika, Iya. pohon itu sudah ada. Benar. Tidak ada apa-apa kan? Iya. Kenapa baru terjadi sekarang? Iya, benar. Nah, karena itu tadi pohon ini sudah tidak sulit mendapatkan lagi tadi nutrisi untuk pencengkeram ke tanah karena tidak ada lagi air yang meresap ke dalam tanah. Oleh karena itu, dalam suasana ekstrim yang begini, masyarakat itu harus membuka sedikit mindset bahwa bila kita terus melakukan kerusakan, kita terus melakukan penebangan pohon, niscaya saja itu seperti yang kita lihat, baik itu banjir, erosi, itu pasti akan mengincar daerah kita. Mudah-mudahan di Parepare hanya terjadinya seperti ini karena memang cuaca ekstrim. Ini boleh dikata bencana alam ya. Sehingga seperti banjir yang di daerah lain tidak terjadi di Kota Parepare. Mari kita menyelamatkan pohon-pohon yang masih ada di daerah Bacukiki terutama ini, Bacukiki, Soreang, dengan cuaca seperti ini sehingga masyarakat nanti tidak menyesal di kemudian hari. Iya, karena kalau sudah alam tidak bersahabat dengan kita, ya
kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Benar, benar. Intinya apapun itu, kita juga mengingatkan ya kepada pemirsa di rumah, terkhusus yang berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan, karena kan di Parepare ini lengkap Pak Haji. Lengkap. Ada daerah daerah datar, kita punya daerah pesisir, kita juga punya daerah kita punya daerah perbukitan. Jadi lengkap semuanya di Parepare gitu kan. Jadi tetap waspada karena ini bisa rawan longsor yang pasti. Dan kita juga sangat menghimbau kewaspadaan dan kehati-hatian para pengguna jalan. Jadi penting untuk kalau memang mungkin tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, ya di rumah saja. Informasi banyak didapat. Cukup Ika dan Pak Haji aja yang siaran. Yang lain nonton aja di rumah. Yang lain nonton aja di rumah ya. Kita akan kabarkan informasi-informasi terkini. TV Peduli juga akan menjadi media partner beberapa leading sektor dan juga menjadi official untuk mengabarkan informasi terupdate seputar cuaca ekstrim. Kondisi benar kita. Sekali. Baik, terima kasih Pak Haji sudah bergabung bersama kami dan semoga ini melandai dan ruang terbuka hijau kita bisa segera dibersihkan. Biar tampak cantik lagi. Iya, karena itu ikon kota kita. Benar. Orang juga yang melintas dari berbagai daerah, bukan saja dari Makassar, mungkin dari Maros, dari apa, melalui Menteri Rotasi itu, pasti pandangan pertamanya akan terhipnotis dengan keindahan Taman Menteri Rotasi. Biasa kita lewat di sana itu masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat yang melintas itu akan berbaur di sana di Taman Menteri Rotasi. Salah satu tempat yang amat sangat representatif. Untuk rehat, untuk beristirahat. Tidak banyak taman seperti ini, Mbak Ika. Benar. Tidak banyak. Banyak taman, tapi mungkin view-nya view gunung. Banyak taman mungkin view-nya view sungai. Parepare punya view langsung dengan laut. Seolah-olah. Tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Kita anggap saja kita lagi rebahan di Parepare, tapi view-nya seperti di Kuta Bali. Luar biasa. Semoga ini bisa segera membaik ya. Dan ini juga kami sangat prihatin kepada saudara-saudara kita yang terdampak akhirnya banjir. Mudah-mudahan tetap sabar ya, kita berdoa semoga ini cepat selesai. Dan seperti yang diperkirakan oleh Badan BMKG sendiri, puncak sampai tanggal 9. Kenapa terlalu lama? Jangan terlalu, kita harap begitu. Kita berdoa kepada Allah, semoga ini cepat usai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji sekali lagi. Tetap dijaga semangatnya untuk memberikan inspirasi untuk seluruh masyarakat. Sama-sama menjaga pohon, sama-sama menjaga kelestarian alam, minimal di rumah kita sendiri. Begitu. Dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Saya pamit saudara, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, tetap tegakkan protokol kesehatan. Apalagi ini mungkin setelah ini akan muncul lagi penyakit pancaroba seperti DBD, diare ya. Ini penting jadi kewaspadaan bagi kita sekalian. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.